diputuskan oleh pemerintah, yang diberikan injeknya itu, yang diberikan kuotanya itu, yang penggunaannya itu lebih dari 1 giga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan kekinian Sulawesi Selatan Orkes by Kabar Kota Sulsel. Terima Oke, kasih. apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat-sehat dan senang bisa ketemu dengan Kakak Yumna di sini. Alhamdulillah. Magdalena I. Ovi. Iya, Betul. betul. Manajer Mass Market Segment Operation ya, Sulawesi. Betul. Bukan begitu? Atau salah nih pengucapan saya ini? Betul. Ini biasa dipanggil apa sih, Mbak? Ovi. Maunya dipanggil bidadari. Ovi. Ovi. Ya. Oke. Mbak Ovi. Nah, kita ini mau berbincang-bincang tentang apa sih yang di tengah pandemi ini ya. Ya. Mungkin seperti itu, kegiatan pembelajaran online yang sampai hari ini masih diberlakukan oleh pemerintah. Betul. Termasuk di Kota Makassar ini. Iya. Dan tentu saja mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan sampai di kampus, perguruan tinggi, Iya. dan di kantor-kantor ya seperti itu. Iya, sampai di perguruan tinggi kalau menggunakan daring. Betul. Ya, iya, betul. Oke, nah kita akan membahas tentang sebenarnya dari Telkomsel sendiri. Kita membahas tentang kuota internet Merdeka Belajar jarak jauh. Ini apa sih sebenarnya, Mbak Ovi? Iya. Jadi sejak bulan November tahun 2020 kemarin ya, itu memang Menteri Pendidikan kita sudah menggaung-gaungkan bahwa pemerintah akan membantu proses belajar jarak jauh untuk masyarakat Indonesia. Nah, itu dia realisasikan dengan adanya paket Merdeka Belajar Jarak Jauh ya, yang disingkat dengan MBJJ. Ya, dan memang ini di semua operator seluler sih yang memberlakukan juga gitu ya. Jadi pemerintah bekerja sama dengan operator seluler untuk membantu masyarakat ini tetap bisa belajar jarak jauh gitu. Dimulai dari bulan November tahun 2020 yang lalu ya, diinjekkan kuota belajarnya kepada siswa-siswa. Seluruh yang siswa ya, yang mendaftarkan dirinya, mendaftarkan nomornya melalui sekolah. Berarti itu data-datanya semua dari sekolah itu. Iya. Ketika sudah terdaftar di situ akan ditransfer gitu. Betul, seperti diinjek atau ditransferkan ya. Iya, tapi bukan transfer ini ya. Bukan transfer uang ya. Bukan ini transfer pulsa gitu. Kuota, iya. Oke. Nah, ini kalau untuk kuota internet Merdeka Belajar ini itu bisa mengakses layanan ini seperti apa ini, Mbak Ovi? Iya, artinya anak-anak bisa menggunakan seperti itu. Anak-anak siswa maksudnya. Iya. Bedanya dengan pulsa, kalau pulsa itu kan untuk apapun ya, bisa untuk telepon, bisa untuk internet juga ya. Kalau ini kuota, jadi kuota itu memang spesifik untuk internet gitu ya, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bahwa yang dibutuhkan itu adalah proses belajar mengajar jarak jauh melalui daring. Jadi kan ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom, dan kami itu punya produk juga di Telkomsel menggunakan CloudX gitu ya. Itu yang yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kuota-kuotanya memang digunakan untuk itu gitu. Nah, Bapak Menteri Pendidikan kita melihat ada masukan-masukan dari kalangan masyarakat. Dia juga baca media-media bagaimana respon masyarakat. Akhirnya beliau membuka yang lain ya. Jadi di tahun ini yang sudah ditembakkan kuotanya atau di top upkan kuotanya, atau tadi Mas Yumna bilang ditransfer ya. Itu saya sih mengingat itu, Mbak Ovi, karena saya ini ya selalu terima transfer. Bukan terima, tapi biasanya juga mentransfer seperti itu. Kalau dengar kata transfer itu langsung nyambung gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi diinjekkan oleh pemerintah atau ditransferkan oleh pemerintah itu kuotanya tanggal 11 sampai 15 Maret yang lalu gitu. Bedanya apa dengan tahun lalu gitu kan ya? Bedanya itu di tahun ini itu bisa dibuka juga akses-akses selain yang tadi saya sebutkan ya, Google Meet, kemudian Zoom, CloudX, bisa juga dibuka untuk yang lain-lain. Jadi
yang dikunci itu hanya Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, termasuk juga games itu dikunci oleh pemerintah ya, nggak bisa mengakses pakai kuota belajar ini. Juga situs-situs yang ilegal ya, situs-situs yang memang sudah diblok oleh pemerintah itu nggak bisa diakses. Jadi hanya ini ya, yang legal aja ya, bukan yang legal sih, tapi yang diizinkan oleh pemerintah seperti Betul, itu. di luar yang saya sebutkan tadi itu bisa. Oh bisa. Ada guru yang nanya, kalau YouTube bisa nggak Bu? Atau WhatsApp bisa nggak? Tadi tidak disebutkan di yang di blog ya, jadi itu bisa. Oh bisa melalui itu ya. Pakai kuota itu bisa digunakan untuk Tapi YouTube untuk juga. sampai saat ini orang biasanya pakai ini ya, Zoom ya, kebanyakan pakai Zoom ataupun Google Meet ya, seperti Iya. itu. Jadi sebetulnya masing-masing daerah beda-beda ya karakternya ya, dan juga tergantung juga tingkatan sekolahnya. Ada sekolah yang memang koordinasinya itu menggunakan WhatsApp gitu, ada yang menggunakan YouTube untuk guru, untuk siswa-siswanya. Misalnya guru punya rekomendasi atau referensi video-video yang mendidik gitu ya, yang berhubungan dengan pelajaran yang dia akan berikan kepada siswa. Dia akan mengirimkan linknya itu kepada siswa untuk diakses. Nah, gitu makanya itu kalau yang sebelumnya kan nggak bisa akses YouTube ya, kalau ini bisa. Untuk sekarang sudah ini, bisa pakai YouTube ya. menggunakan Begitu. kuota belajar tersebut. Begitu. Gitu. Nah, ada tidak Mbak Ovi misalnya batas-batas ininya apa namanya? Misalnya kuotanya seperti ini, nilainya giganya berapa? Kapasitasnya seperti itu ya, Mbak Ovi. Betul. Jadi giga yang diberikan itu sesuai dengan kategori siswanya ya. Kategori siswa. Betul. Jadi berbeda dari SD, SMP, SMA beda. Betul, beda. Saya mau jelaskan dulu perbedaannya dibandingkan yang November 2020 ya. Selain diakses juga untuk yang lain seperti tadi WhatsApp dan juga YouTube, hal yang lain itu juga pemerintah dilihat ini benar-benar dipakai nggak sih kuotanya. Akhirnya diputuskan oleh pemerintah yang diberikan injeknya itu, yang diberikan kuotanya itu, yang penggunaannya itu lebih dari 1 giga gitu. Itu setiap hari? Setiap bulan. Setiap bulan? Iya, yang lebih dari 1 giga sejak November yang lalu sampai dengan bulan Maret kemarin itu lebih dari 1 giga itu diinjekkan kuotanya yang Maret lalu gitu. Yang Maret tanggal 11 sampai dengan 15 kemarin 2021. Gitu. 2021. Itu 1 giga selama sebulan. 1 giga selama dia pemerintah mengevaluasi pada saat kan pernah diinjekkan di bulan November ya kan, di bulan November tahun 2020 itu dievaluasi oleh pemerintah sebelum diinjekkan di Maret, dilihat selama bulan November itu penggunaannya berapa sih gitu kan, dalam setiap bulan tidak di dalam dari akumulasi. Akumulasi bulan itu dilihat kalau penggunaannya kurang dari 1 giga itu tidak diberikan kuotanya gitu. Kalau yang di atas 1 giga itu diberikan. Sebetulnya pasti jauh lebih banyak yang pakai di atas 1 giga ya. Tapi ada yang nggak pakai di segitu banyak gitu. Ini gimana caranya mengukur Mbak Ovi? Misalnya tahu 1 giga itu ternyata tidak digunakan untuk belajar seperti itu. Iya, kita punya sistem ya di operator di Telkomsel itu, kita lihat dari sistem kami membaca oh ini sekian pelanggan yang di atas 1 giga ini yang akan ditop upkan seperti itu Mas Yumna. Jadi kami menghimbau pada Bapak Ibu sekalian, para siswa juga, para mahasiswa, dosen juga yang mendapatkan kuota belajar dari pemerintah, gunakanlah. Ya, kan kita sudah dikasih gratis kan. Sudah dikasih, gunakanlah sesuai dengan kuota yang diberikan itu dan layanan-layanan yang bisa diakses gitu ya. Karena ternyata itu mereka dipakainya kurang dari 1 giga. Nah, ini khawatir kan pemerintah melihat kurang efektif, nanti nggak dikasih lagi jadinya. Jadi gunakanlah kuota-kuota itu, gunakanlah sesuai dengan kepentingan untuk belajar. Kalau pertanyaan berikutnya berapa giga sih yang dikasih gitu kan? Kalau giganya itu dibagi menjadi 4 kategori ya. Kalau anak PAUD sekolah TK gitu ya, itu dikasihnya 7 giga per bulan. 7 giga per bulan. Betul. Wah, banyak banget. Banyak per bulan loh. Iya. Padahal itu anak-anak PAUD loh. Betul. Jadi kalau saya aja biasa Mbak Ovi kalau 7 giga itu sampai sebulan loh. Bisa sampai nonton 24 jam. Segala macam kan streaming. Iya. Jadi gimana kan? Lanjut Mbak. Ini untuk anak PAUD itu, siswa PAUD itu 7 giga per bulan. Jadi gunakanlah ibu-ibu ya, Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya dimanfaatkan internet ini dengan internet baik pastinya ya, akses-akses yang mendidik gitu. Nah, bagaimana dengan anak SD? Kalau anak SD itu dapatnya 10 giga per bulan. Per bulan. Aduh.
Jadi misalnya dapat 7 giga nih kemarin ya, ditembakkan di tanggal 11 sampai 15. Itu harus dipakai minimal 1 giga Mas Yumna. Kalau nggak dipakai Mas Yuma Mas Mbak. Yuma. Udah ganti ya namanya. Kalau nggak sampai 1 giga nanti April nggak dikasih lagi loh gitu kan. Gitu. Jadi bakarlah atau gunakanlah kuota itu gitu. Jadi harus dihabiskan kayak gitu ya. Minimal 1 giga aja. Nanti bulan depan supaya dikasih lagi. Kalau dihabiskan lebih bagus lagi karena kan itu gratis ya, harus kita pakai. Kalau untuk tingkat SMP Mbak dan SMA dan selanjutnya? Oke, kalau SMP untuk siswa PAUD itu tadi saya sebutkan 7 giga ya. Kalau siswa Dikdasmen itu 10 giga per bulan. Kalau guru, nah ini guru beda lagi nih. Ya, guru beda guru lagi. PAUD dan guru Dikdasmen itu 12 giga per bulan. 12 giga, berarti lebih banyak ya. Lebih banyak lagi untuk guru, karena mereka kan yang mengirimkan materi, yang buka Google Meet-nya gitu kan, yang bikin video mungkin gitu kan. Terus untuk dosen dan mahasiswa itu 15 giga per bulan. Dosen dan berarti mahasiswa sama dosen itu sama nilainya ya? Iya betul, 15 giga per bulan. Itu Mas Yuma. Oke, nah kalau untuk ini kan ada juga kuota internet Merdeka Belajar jarak jauh. Ini juga saya lihat ada SIM card 4G Mbak. Apa itu? Oke, iya. Untuk Bapak Ibu sekalian ya, saya ulangi lagi, kalau Bapak Ibu merasa dapat kuota belajarnya, gunakanlah karena supaya dapat lagi bulan depannya ya, minimal 1 giga aja gitu, kalau bisa dipakai semuanya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang bertanya-tanya, dulu saya November dapat, kok bulan Maret ini nggak dapat sih, katanya Pak Maret ini kasih lagi. Itu bisa jadi karena Bapak Ibu tidak menggunakan lebih dari 1 giga, dipakai tapi sedikit. Nah itu yang menyebabkan. Terus tadi Mas Yuma bilang 4G itu gimana maksudnya Mbak? Jadi pelanggan kami, ini di luar masalah Merdeka Belajar jarak jauh ya. Jadi pelanggan kami itu di Telkomsel itu unik ya. Jadi masih banyak pelanggan-pelanggan yang menggunakan jaringan 3G gitu. Padahal handphonenya sudah 4G, kartunya sudah kartu 4G, 4G, tapi dia nggak mau pakai jaringannya 4G gitu. Oh iya. Jadi dari analisanya kami melakukan observasi juga, bertanya kepada pelanggan itu, mereka ternyata di benaknya pelanggan itu masih agak ragu-ragu menggunakan jaringan 4G ya, hoax lah ya, termakan hoax gitu ya Mas Yuma ya. Mereka takut kalau misalnya pakai jaringan 4G atau 4G itu takut baterainya boros gitu, padahal nggak ada hubungannya ya. Kan biasanya dia baca di situ Mbak, kalau mau baterainya awet atau tidak cepat lowbat ya, jangan gunakan 4G seperti itu. Loh, itu hoax, itu tidak benar. Jadi kalau misalnya mau baterainya awet, itu memang pengaruh di device ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan jaringan 4G gitu. Oh, jadi selama ini, jadi 4G itu tidak mempengaruhi baterai ya? Tidak mempengaruhi. Oh, baru saya tahu nih Mbak, padahal. Yang mempengaruhi itu adalah lamanya penggunaan. Oh, begitu. Jadi dia mungkin nyaman dengan jaringan 4G kan ya. Dia nyaman pakai jaringan 4G, akhirnya lama dia nggak ngerasa. Nah, itu yang bikin baterainya ya cepat habis pastinya. Jadi gitu. Selama itu hoax ya. Iya. Terus kedua, Iya, silakan, kedua Mbak. Itu kalau pakai jaringan 4G itu jadi cepat habis kuotanya gitu kan. Berarti boros ya? Katanya kan hoax juga itu. Iya. Yang benar itu adalah karena orang nyaman pakai internetnya, jadi dia nggak terasa kan, dia juga streaming, dia main games, tiba-tiba kuotanya habis ya, itu karena kuotanya gitu, bukan karena jaringan 4G-nya gitu. Oke. Nah, untuk Mbak yang apakah lantas bagaimana dengan program-program yang ditawarkan kepada sekolah ini? Apakah ini menjalin kerjasama dengan siapa aja, Mbak? Oke, jadi Telkomsel itu mencoba mensukseskan program dari Menteri Pendidikan ya, untuk sama-sama kita tetap belajar, maju di masa pandemi ini, dan juga membiasakan. Nah, itu kan kita harus bertransformasi adaptif ya, adaptasi dengan kondisi yang ada. Banyak itu di daerah-daerah. Kami kan juga lakukan webinar-webinar baik kepada guru maupun siswa. Guru-guru ini banyak memberikan masukan, keluhan, gitu, curhat ya. Iya, curhat.
guru-guru ini sudah semangatnya tinggi, tapi siswa-siswanya, para orang tuanya juga enggak semuanya sama gitu pandangannya. Dikiranya itu pandemi pada pulang ke daerah masing-masing kan ya. Misalnya dia sekolah di Makassar, tapi dia punya rumah itu di Takalar misalnya, atau sampai ke Bone segala macem ya. Itu begitu mereka pulang kampung itu berhenti tidak belajar. Ketika sampai didatangi oleh guru, itu orang tuanya bilang nggak bisa ikut online gitu ya, nggak bisa ikut belajar daring karena membantu orang tua. Nah, guru dan kami Telkomsel berusaha untuk memberikan pengertian ya kepada para orang tua gitu, untuk mendukung anak-anaknya, ayo kembali belajar. Jadi pulang ke rumah itu bukan berarti libur ya, bukan berarti libur, tapi tempat belajarnya dipindahkan ke rumah karena adanya pandemi virus ini. Jadi gitu. Selama ini dari pihak Telkomsel sendiri ini langsung turun ke lapangan. Turun ke lapangan, gitu. betul. Jadi ke rumah-rumah atau ada door visit to door, atau kunjungan ke ini ya, ke rumah-rumah. Tentunya kami dengan ini bersama dengan siapa aja, Mbak? Oke. Jadi tentunya kami dengan protokol kesehatan ya. Jadi kan kami tidak berkeroyokan gitu. Jadi door to door artinya 1 atau 2 tim kami. Kami kan punya tim direct sales di seluruh kabupaten lah di Sulawesi Selatan ini, di seluruh Jangkauan Sulawesi. terluas loh. Iya. Oke. Jadi kami jemput bola, Mas Yuma. Kami jemput bola, kami datang ke sekolah-sekolah, ke kepala sekolah. Jadi untuk informasi saja bahwa sekolah ini memang tutup, tapi guru-guru masih datang ke sekolah ya. Guru kepala sekolah masih datang. Kita ketemu setiap hari itu ada tugas dari tim kami, tim direct kami itu untuk datang ke sekolah-sekolah, bertanya apa yang perlu disupport gitu ya. Terus juga berkomunikasi, terus kadang ada visit-visit juga ke siswa ya. Bagaimana Ibu belajarnya seperti apa? Jadi bukan hanya sekedar kami memberikan layanan untuk komunikasi tapi aja. kami juga membantu mendorong untuk para siswa ini tetap semangat gitu. Belajarnya. Berarti luar biasa Telkomsel ya. Bisa berbarengan dengan pemerintah untuk bisa tetap menjaga kestabilan proses belajar mengajar seperti itu. Kan ini juga bukan hanya siswa ya, para orang tua dan para guru ini kan dulunya kan nggak terbiasa sih apa itu Google Meet gitu kan, apa itu Zoom, apa itu CloudX. Saya aja Mbak nggak tahu, dulunya nggak tahu apa sih itu Zoom, apa itu Google Meet. Nah, ternyata di saat pandemi ini baru saya tahu, saya baru bisa gunakan seperti itu Mbak, dengan menggunakan Telkomsel. Iya, oke. Oke, Mbak, ini Mbak kalau untuk kuotanya ini sampai kapan ini akan dibagikan atau sesuai dengan aturan dari pemerintah atau gimana? Ya, sebetulnya kalau cara berpikir Pak Menteri kita ini ya, Mas Menteri kita karena masih baru, beliau kan sangat modern ya, orangnya sangat terbuka, open minded. Beliau ini tipe yang melihat customernya, melihat masyarakatnya. Jadi sampai dengan sekarang kami dapat info masih dengan April masih akan ada lagi Mas Yuma ya, top up atau transfer kuotanya ini masih ada. Tapi bisa jadi nanti akan ada perubahan kebijakan. Kita lihat apakah nanti pada saat tengah semester nanti atau semester menuju semester 2 itu kembali sekolah fisik ya offline. Nah, tetap muka itu pasti juga akan berubah kebijakannya gitu. Iya. Jadi akan di stop begitu ya Mbak Ovi ya? Mungkin di stop atau shifting ya. Yang saya dengar sih Pak Menteri akan lihat dulu kondisi apakah sekolah ini nanti anak-anak itu akan masuk sekolahnya secara jadwal gitu ya, tidak semua dibagi gitu digilir, dibagi otomatis dalam satu kelas. Betul, otomatis yang masih di rumah kan proses online-nya masih berlangsung. Masih online gitu ya. Betul. Jadi ada yang offline, ada juga yang online seperti itu. Jadi berarti pihak Telkomsel juga akan tetap ikutin pemerintah ya seperti itu. Akan tetap membagikan kuota ya seperti itu. Iya, kalau memang dari pemerintahnya masih ada programnya ya. Oke. Nah, kalau untuk terkait dengan syarat dan ketentuannya Mbak, ini gimana nih? Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Merdeka Belajar. Iya, sebetulnya sangat simpel ya. Yang penting itu nomor handphonenya itu selalu aktif, terutama pada saat jadwal-jadwal ditembakkan pulsanya atau kuotanya ya. Bukan pulsa tapi kuota. Tanggal 11 sampai 15 Maret yang lalu kayak gitu tuh kemarin kami melakukan broadcast juga ke pelanggan, ngingetin jangan Bapak Ibu jangan lupa untuk aktifkan nomornya. Kadang kan di mereka nomornya pas mati. Jadi itu kuotanya
nggak bisa masuk gitu kalau dalam keadaan tidak aktif. Jadi harus begitu. aktif kondisinya, betul. Kemudian terdaftar di Dapodik ya, pemerintah yang webnya pemerintah itu melalui sekolah, ada operator sekolah yang membantu untuk menginput datanya gitu. Jadi dipastikan data-data dirinya, KK, KTP itu untuk pakai yang sesungguhnya, yang betul digunakan oleh siswa gitu dan para orang tua. Gitu ya. Jadi tetap ada ini ya, registrasinya. registrasi seperti itu. Iya. Oke. Kalau untuk perbedaan apa ya, keunggulan layanan ini, Iya. Mbak? Tadi sempat saya singgung ya, perbedaannya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan pada pengen buka dong aksesnya untuk WhatsApp, YouTube. Sekarang kan pemerintah hanya menutup Instagram, TikTok, games, Facebook, Twitter, ya, dan juga layanan-layanan web-web yang memang tidak diizinkan oleh pemerintah itu nggak bisa diakses. Di luar itu yang tidak saya sebutkan itu bisa. Bisa semuanya ya. Bisa Mas Yuma. Nah, kalau untuk mungkin ini sudah kita berbicara banyak tentang apa ya, kuota internet Merdeka Belajar, jarak jauh, kemudian SIM card 4G. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mbak, terkait dengan hal ini, atau mungkin ada harapan-harapan ataupun closing statement begitu, Mbak. Apa yang mau disampaikan kepada siswa, mungkin guru-guru, atau mungkin semua masyarakat yang mendengarkan atau melihat kita, nonton kita ini, gimana, Mbak? Iya, jadi di kondisi kelaziman baru ini ya, new normal ini, Telkomsel itu berusaha ikut beradaptasi dengan menyediakan produk-produk kami ini sudah lama ada, tapi di era pandemi ini kita boomingkan gitu ya. Kalau ruang kelas itu kita pindahkan menjadi CloudX. Jadi kalau ada yang lain Google Meet dan sebagainya, Telkomsel punya CloudX ya. Jadi sekolah ruangan kelas dipindahkan ke kelas online gitu ya. Gunakanlah layanan CloudX. Kemudian kalau sarana dua arah, kita memfasilitasi dengan jaringan 4G tadi yang sudah saya sebutkan supaya lebih lancar, lebih lancar, streamnya lebih nyaman, kayak gitu. Tidak lalot, tidak apa ya? Lola. Lalot, Lola sama loading lambat. Terus kalau buku pelajaran itu ada aplikasi-aplikasi yang kami juga kerjasama ini Mas Yuma, ada Ilmupedia, kemudian Kuiper, Ayo Belajar, terus juga ada Cakap ya, Rumah Belajar, Zenius, itu bisa juga diakses pakai dengan kuota yang dari pemerintah itu bisa digunakan untuk itu. Jadi bukan hanya untuk Google Meet dan Zoom dan CloudX, tapi juga untuk yang tadi saya sebutkan, Ilmupedia, Cakap, Kuiper dan lain-lain. Terus untuk tata usaha dan administrasi belajar gimana nih? Telkomsel juga punya school.id ya, aplikasi untuk absensi, kemudian aplikasi untuk jadwal tugas, nilai, itu kayak rapornya gitu lah ya, membantu siswa, membantu guru untuk administrasi itu kita punya aplikasi. Jadi itu udah berlaku, Mbak? Sudah. Jadi semua udah dimiliki oleh sekolah-sekolah seperti itu. Kami punya itu, tapi pilihan kembali kepada sekolah. Apakah sekolah itu mau menerapkan mau memakai itu atau tidak. Jadi pada saat tim Telkomsel datang ke sekolah itu yang tadi itu yang kami tawarkan. Oke, baik. Aduh, Mbak Opi sudah ini sudah banyak ya kita berbincang-bincang tentang keunggulan daripada kuota internet Merdeka Belajar jarak jauh, kemudian SIM card 4G. Mudah-mudahan Telkomsel ini semakin bisa membantu pemerintah untuk menjaga tetap menjaga ini ya, konsisten dengan memberikan kuota yang bisa dipakai untuk para siswa baik dari tingkat PAUD sampai di kampus-kampus perguruan tinggi. Semoga tetap berjalan lancar seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Ovi sudah hadir di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan atau Orkes by Kabar Kota Sulsel. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.